Halo semuanya, selamat datang di Bersahaja, bebas ngeresahin apa aja. Bersama gua Fikri Afrizal yang akan menemani kalian di podcast ini. Bersahaja adalah sebuah podcast yang isinya ngebahas segala hal yang sedang gua resahin, bisa tentang kehidupan gua ataupun hal-hal yang lagi rame diomongin sama orang-orang. Intinya sih, apapun yang pengen gue bahas akan gue bahas di podcast ini. Bisa kalian dengar di Spotify maupun platform podcast yang lain seperti Google Podcast maupun Apple Podcast. Dan untuk episode kali ini sedikit berbeda karena podcastnya hadir dalam bentuk video, karena emang ada tugas dari kampus untuk bikin podcast, jadi ya udah sekalian gue bikin. Dan rencananya sih pengen gue taruh juga di Spotify, lumayan buat nambah-nambahin episode podcast. Dan hari ini gue rekam pada tanggal 23 Juni 2020 atau hari Selasa ya. Dan bertepatan berarti kita ini udah memasuki minggu ketiga dari PSBB transisi, khususnya di Jakarta ya, ataupun bisa disebut juga new normal. Dan udah mulai banyak gitu kantor-kantor yang beroperasi kembali, terus tempat wisata juga udah mulai buka, tempat ibadah juga, dan hari Minggu kemarin juga CFD tuh udah mulai buka. Dan kalau dilihat-lihat dari berita ataupun postingan di sosial media yang berhubungan tentang CFD bisa dilihat gitu. CFD rame banget, gila. Dan kayaknya protokol kesehatan di sana tuh udah nggak berlaku ya. Ya karena gimana gitu, orangnya bisa serame itu, ya Allah, gue nggak nyangka sih. Gue kira orang-orang Jakarta tuh bakalan takut ya, jadi jadi CFD tuh bakalan sepi, ternyata rame banget gitu. Ini orang-orang udah gatal banget tapi gimana ya. Padahal mah kalau emang pengen olahraga ya, gak usah ke CFD jauh-jauh gitu, olahraga aja di kompleks sekitar rumah, gak usah. Ya ampun, emang udah gatel jalan-jalan, kayaknya ada pengen instastory ini mah. Dan emang sih pada pakai masker, cuma kayaknya untuk jaga jarak tuh agak sulit ya kalau dilihat dari foto-fotonya sih. Kalau ada yang berargumen ke gua, lu jangan komentar ngelihat dari postingannya doang gitu, buktiin dong datang. Ya gue sih nggak seberani itu ya gue untuk datang ke tempat yang potensi tertularnya tuh gede banget gitu. Mendingan gue di rumah lah sekalian dah. Ya tapi gue sih udah apa ya, udah pusing gitu kalau mau komentarin orang-orang yang bersikap apa ya, bodoh amat, mungkin lebih ya gitulah pokoknya, orang-orang yang udah bodoh amat sama COVID gitu. Jadi ya udahlah, kita bahas yang sedikit menyenangkan. Kali ini gue mau bahas tentang Sony yang akhirnya memperkenalkan PlayStation 5 ke publik gitu. Sebenarnya udah desas-desus PS5 keluar nih udah cukup lama, bahkan udah dari tahun-tahun kemarin gitu. Dan akhirnya Sony ini ngasih tahu bahwa nih loh PS5. Jadi mereka tuh ngasih tahu untuk yang diperkenalkan pada tanggal 12 Juni sih, baru sekedar bentuk konsolnya dan juga aksesorisnya seperti joystick, terus ada remote dan juga ada headset.
baru itu aja sih. Terus mereka juga memperkenalkan game yang akan hadir di PS5. Ada beberapa game yang udah ngasih teaser gitu. Cuma yang cukup menarik perhatian sih bagi gue adalah Gran Turismo 7 gitu. Karena gila sih, kalau dilihat ya dari teasernya itu, game sama real itu udah nggak ada bedanya gitu. Udah nyata banget lah grafiknya. Gua ngelihat game di PS4 yang gila tuh, menurut gue yang udah grafiknya udah kelewatan adalah Red Dead Redemption 2. Itu gamenya Rockstar. Itu udah, menurut gue itu udah nyata banget gitu grafiknya. Ditambah lagi gue liat Gran Turismo itu udah, wah, kayak udah teknologi tuh udah canggih banget sih ya. Karena kalau emang mau dilihat sih dari spesifikasi PS5 sih emang udah gila-gilaan sih tuh Sony ngeluarin. Dan Sony juga untuk PS5 ini hadir dalam 2 versi ya. Ada versi Digital Edition dan Standard Edition. Untuk Standard Edition sih ya seperti PS sebelumnya gitu, ada slot untuk naruh kaset game. Cuma untuk yang Digital Edition sih udah nggak ada yang namanya tempat CD gitu. Jadi untuk beli gamenya ya lewat online gitu, lewat PS Store ya kalau nama tempat beli game PlayStation gitu. Ya pokoknya gitulah. Dan untuk harga belum ada informasi yang resmi. Cuma untuk harga sih udah beberapa yang nerka-nerka, katanya sih bakalan hadir di kisaran 10 jutaan lebih gitu. Ya wajar sih ya, karena untuk spesifikasinya sih udah edan lah. Dan untuk perilisan juga belum ada tanggal yang fix gitu. Kemungkinan sih katanya bakalan hadir pada akhir tahun 2020. Mungkin sekitaran November atau Desember lah ya. Dan yang menarik dari perilisan PS5 bagi gue pribadi adalah harga PS4 yang gue yakin bakalan turun gitu. Gue yang dari awal PS1 sampai sekarang PS4 nih belum pernah punya konsol sendiri gitu. Ya rata-rata sih gue minjem punya saudara ataupun gue nyewa di rental. Untuk punya konsol sendiri sih gue belum pernah sama sekali. Jadi gue sih kayaknya akan tertarik untuk beli PS4 terlebih dahulu ya, karena kayaknya sih harganya bakalan turun karena orang-orang lebih, khususnya yang punya duit ya, orang-orang lebih tertarik untuk beli PS5. Dan tapi masalahnya ya, gua dapet info dari temen gua, katanya tuh harga PS4 malah lagi naik-naiknya gitu. Ya wajar sih ya, mungkin karena karena permintaan orang-orang tuh meningkat seiring hadirnya PS5. Ya wajar lah ya, karena yang berpikiran beli PS4 ketika PS5 rilis tuh banyak gitu, bukan cuma gua. Jadi ya wajar aja. Mungkin gua akan nunggu sekitar 2 atau 3 bulanan lagi untuk nunggu harga PS4 turun ya. Karena untuk saat ini sih PS5 kayaknya terlalu sulit untuk dijangkau bagi gua. Dan karena
kalau dipikir-pikir dengan harga PS5 yang katanya akan mencapai 10 jutaan, berarti kan untuk TV-nya juga harus yang 8K ya kan. Kalau cuma TV biasa juga nanggung gitu. Terus game-gamenya juga gue yakin sih pasti akan mahal ya. Mungkin nembus 1 jutaan gamenya, nggak tahu ya. Intinya sih buat yang udah beli PS5 nanti tolong kabarin gua ya, supaya gua bisa ikut nyobain main PS5 gitu. Gue sih pengen banget nyobain. Mungkin akan nunggu ada orang gila yang bikin rental PS5, karena modalnya pasti gede banget sih, dan harga sewa per jamnya berapa ya? Gak kebayang sih sama gue. Mungkin 20.000 untuk awal-awal. Ya gak tau lah. Kayaknya udah gak ada yang mau gue bahas lagi untuk episode kali ini. Ini sih untuk episode spesial tugas aja, jadi bahasannya gak usah panjang-panjang. Dan terima kasih buat yang udah dengerin. Semoga kalian suka. Terima kasih juga buat yang terima kasih buat yang masih nurut perintah dari tenaga kesehatan dan juga pemerintah gitu, untuk tetap pakai masker, tetap jaga jarak, dan tetap cuci tangan. Buat yang udah nggak peduli, ya udah, gue juga nggak peduli. Oke, itu aja. Gua Fikri, terima kasih. Tetap sehat terus, tetap jaga kesehatan, tetap bahagia lah. Dadah.